Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dzarrin Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari sesuatu yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini hadis qudsi. Annahu ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, ujar Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang dimaksud hamba di sini adalah jin dan manusia. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai jin dan manusia, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Ujar Allah, aku ini haram berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, dan kezaliman itu Allah haramkan atas kita. Jadi kalau Allah memberikan penyakit kepada kita, misalnya memberikan bala, memberikan musibah, maka itu bukanlah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala atas kita. Jadi Allah tidak berbuat zalim. Kalau terjadi misalnya bencana, maka itu bukan kezaliman yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Oh, di situ banyak fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan-kerusakan fil barri wal bahri, baik itu kerusakan di laut, kerusakan di darat. Apakah itu perbuatan zalim dari Allah? Kada. Bima kasabat aidin nas, itu sebab perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi itu perbuatan
daripada manusia itu sendiri, sehingga diturunkanlah bala dan musibah. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu. Kenapa Allah memberikan kepada mereka bencana, memberikan bala dan musibah? Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sedikit dari akibat yang telah mereka perbuat, sedikit aja. Kalau kita menyalakan api yang besar, lalu kita kena percikannya, itu wajar. Kayak itu juga ketika kita melakukan dosa, lalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit akibat daripada dosa itu berupa malapetaka, itu sesuatu yang wajar. Kita ini menghidupkan api misalnya, kayunya banyak, nyalanya ganal. Kalau ada percikan kena kita sedikit, itu wajar-wajar aja. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasa sedikit dari akibat yang mereka perbuat. Kalau sudah merasa sedikit dari apa yang mereka perbuat, harapannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dicoba dulu sedikit, diberi. Ini siksaan di dunia yang kecil sebelum siksaan yang besar di akhirat. Mau kada kembali kepada Allah? Mau kada bertaubat kepada Allah? Kalau masih aja, akan datang kena sesuatu yang lebih besar yang akan menimpa mereka. Kalau selamat di dunia, pasti kada selamat di akhirat. Ya ibadi, ujar Allah, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu dhallun, adalah orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Ujar Allah, kita semua, baik itu jin dan manusia, kita semua ini adalah orang-orang yang sesat. Sesat itu artinya kada tahu jalan. Lalu Allah berikan kita petunjuk sehingga kita tahu jalannya. Kita umpamanya di Sampit sini, sebelumnya kada biasa tulak ke Jawa, ke Surabaya kada biasa. Jadi kita kada mengerti jalannya yang mana. Tapi kalau sudah ditunjukkan, oh ini jalannya di sini, lewat sini, ini lurus, belok kanan, belok kiri. Kalau sudah diberi petunjuk, hanya kita tahu, oh ini. Setiap manusia itu, ujar Allah, setiap jin dan manusia semuanya adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Minta petunjuk lawan Allah. Setiap kita salat, kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, jalan yang menyampaikan kita kepada ridha Allah. Minta jalan itu agar Allah membimbing kita. Karena yang bisa membimbing kita agar kita lurus jalannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan kalian petunjuk. Kalau kita minta petunjuk kepada Allah, Allah berikan kita petunjuk.
Ya ibadi, wahai hambaku, ujar Allah, kullukum ja'i'un. Setiap kalian itu ja'i'un, adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan berikan kalian makan. Kenapa? Ujar Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberikan rizki. Dialah Allah yang maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi yang bisa memberi makan kita itu hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ibadi, ujar Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni. Setiap kalian itu, ujar Allah, 'arin, adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Uksikum, maka aku akan berikan kalian pakaian. Setiap kita adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Kita lahir ke dunia ini tanpa ada sehelai benang yang kita bawa. Lalu siapa yang memberi pakaian kita? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua nukarakan pakaian itu wasilah aja, perantara. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita hamba Allah ini semuanya adalah orang-orang miskin. Semuanya adalah orang-orang miskin. Kalau ada di antara kita orang yang berilmu, hakikatnya kita orang jahil. Kalau ada di antara kita yang Allah berikan kecerdasan, hakikatnya kita adalah orang-orang bodoh. Jadi ketika diberi kecerdasan, itu datangnya dari Allah. Diberikan ilmu, itu datangnya dari Allah. Jadi ketika di antara kita ada yang dituntun oleh Allah, jangan kita merasa ujub, merasa berbangga, oh aku ini berada di jalan yang baik. Karena apa? Hakikatnya kita ini tersesat, Allah yang mengarahkan kita sehingga kita berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang sesuai jalan Nabi. Allah yang menggiring kita ke situ. Jadi hakikatnya kita kada bisi arah, kada ada tujuannya kita, kada bisi jalan. Allah yang memberikan jalan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita berada di atas jalan yang benar sesuai jalan Allah dan Rasulnya, jangan kita merasa lebih baik daripada orang yang saat ini belum berada di jalan itu. Karena yang mampu menggiring orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kayak itu juga ketika kita berada di jalurnya Allah, jalurnya Nabi Muhammad, Allah maha mampu untuk mengeluarkan kita daripada jalur itu. Dikatakan di bab yang terakhir dari kitab Al-Irsyadul Ibad, ada seorang ulama berkata,
dikatakan bahwa jangan sekali-kali manusia itu tertipu ketika mereka berada di tempat yang mulia. Aku saat ini di masjid, berarti yang di tempat-tempat maksiat itu lebih hina daripada aku. Saat ini aku berzikir, berarti yang sedang lupa daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih hina. Jangan kita tertipu mentang-mentang kita berada di tempat yang baik. Ketika kita digiring ke tempat-tempat baik, kita bersyukur, tapi jangan seolah kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Karena iblis itu ketika kita sudah berada di tempat-tempat yang baik, iblis berupaya. Nah, kayak apa caranya supaya kita yang sudah berada di dalam kebaikannya rusak. Ibarat kita sudah memegang gelas. Gelas itu ada air susunya yang menyehatkan. Nah, kayak apa caranya iblis itu membuat supaya susu ini tidak lagi menyehatkan. Jadi sebelum susu itu ada di tangan kita, iblis menjauhkan dulu, jangan sampai susu itu ada di tangannya. Ketika susu ternyata ada di tangan kita, iblis berupaya lagi supaya susu itu dibuati racun. Ketika diminuminya, bukan malah menyehatkan, malah membahayakan. Itulah gambaran. Ketika kita berada di tempat yang baik, sebelumnya iblis berupaya jangan sampai inya itu hadir di majelis pengajian. Itu usaha iblis. Ternyata kita duduk di majelis pengajian, duduk di masjid, duduk di tempat-tempat baik. Iblis masih belum habis, belum selesai lagi menggoda kita. Bagaimana supaya kita yang berada di tempat ini tidak mendapatkan faidah, padahal kita sudah berada di situ. Maka dibuatlah hati kita ini supaya ada ujubnya, lalu ada perasaan bangga. Nang itu kada kawa ke masjid aku kawa, yang itu kada kawa istiqamah di pengajian aku kawa. Jadi ada perasaan bangga. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggal dunia, dituntun la ilaha illallah, dituntun la ilaha illallah. Ketika dituntun la ilaha illallah, apa ujar sidin? La, kada ujar sidin. La ilaha illallah, la, kada ujar sidin. Bingung orang. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari masih muridnya lagi. Tapi ketika dituntun la ilaha illallah, kada aja sidin. Bingung orang. Lalu akhirnya meninggal dunia tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang dahulu itu kalau sudah kadang mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, alamat su'ul khatimah. Mati dalam keadaan kada baik, berarti kada beriman. Karena ukurannya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Lalu ada di antara mereka para wali Allah yang hadir sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan naza'. Apa ujar sidin? Jangan khawatir, Ahmad bin Hanbal orang yang selamat. Tahulah ujar sidin, kenapa Ahmad bin Hanbal ketika diucapkan la ilaha illallah ia mengatakan la, tidak. Sebetulnya ucapan tidaknya itu menyahuti ucapan iblis. Jadi saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang dialog dengan iblis. Jadi sudah lain alamnya. Kalau kita tuntun la ilaha illallah itu alam kita.
Imam Ahmad bin Hambal sudah keluar dari alam kita. Kenapa? Ujar iblis mengatakan kepada Ahmad bin Hambal, wahai Ahmad bin Hambal, engkau selamat daripada tipu dayaku. Selamat igam, selamat daripada tipu dayaku. Apa ujar Ahmad bin Hambal? La, kada aku belum selamat. Jadi ketika iblis sudah merasa putus asa untuk menyesatkan kita, iblis berupaya supaya kita ada ujub. Makanya di dalam kitab Nasaihud Diniyah, iblis mengatakan, qasama dhahri alladhi yas'alullaha husnal khatimah. Memecahkan punggungku, ujar iblis, orang yang meminta husnul khatimah. Lalu apa ujar iblis? Aqulu mata yu'jabu hadza bi'amalih. Apabila kira-kira orang ini ujub dengan amalnya. Jadi yang diharapkan iblis ujubnya kita, berbangganya kita. Jadi ujar Imam Ahmad bin Hanbal, aku belum selamat, belum. Kada selamat masih, kecuali sudah lepas ruh ini daripada jasad dalam keadaan selamat daripada gangguan iblis, selamat daripada ujub, itu nang bujur-bujur selamat. Dikatakan tadi, jangan kalian tertipu ketika kalian berada di tempat yang baik. Sesungguhnya Nabi Adam itu berada di tempat yang paling baik, tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa tempat Nabi Adam? Di surga, ditempatkan oleh Allah di dalam surga, tapi nyatanya dikeluarkan, diusir oleh Allah dari surga. Jangan kalian tertipu dengan ilmu yang tinggi. Nah, jadi orang alim itu hati-hati. Makin banyak ilmunya, makin ganal juga godaan iblisnya. Kenapa makin ganal? Nah, orang-orang yang berilmu dibanding kita orang biasa ini, karena kalau orang-orang nang kayak kita kada perlu godaan ganal, digoda dikit aja sudah terbawa. Jar iblis, ayo am, ayo. Kada uyu-uyu. Tapi kalau orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang sudah tinggi keilmuannya, tinggi derajatnya di sisi Allah, iblis perlu kekuatan besar untuk menyesatkannya. Jangan tertipu dengan ilmu. Banyak orang-orang dahulu, di antaranya Bal'am bin Ba'ura, itu kalau bepandir itu kada kurang dari 15.000 orang murid yang mencatat daripada ucapannya. Kalau sudah nyampaikan pengajian ini, kada kurang dari 15.000 orang, lengkap dengan buku, lengkap dengan penanya, mencatat kalam-kalam hikmahnya. Tapi ternyata tertipu. Sampai-sampai Allah mengumpamakan di Al-Quran, masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Perumpamaan Bal'am bin Ba'ura itu bagaikan seekor anjing. Kenapa? Karena menjual ilmunya demi mendapatkan dunia. Bal'am bin Ba'ura ini hidup di zaman Fir'aun. Hidup di zaman Fir'aun. Jadi yang mendebat Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihi salam, ketika ada di situ apa istilahnya, pertentangan dengan Fir'aun, yang membela Fir'aun itu Bal'am bin Ba'ura, orang yang alim, orang yang berilmu. Jadi Nabi Musa alaihi salam berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada jalan yang sesat. Bal'am bin Ba'ura membagus-baguskan jalan yang sesat itu sehingga kelihatannya bagus. Ibaratnya nih, ulun memadahkan hukumnya haram,
Jelas dalilnya ada di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Para ulama sepakat. Lalu ada orang yang berilmu juga, oh halal aja itu, dalilnya ini, diputar balikan, lalu dibagus-baguskan, ya akhirnya orang tertipu. Bagi yang sudah ketujuh tadi lah kasainya ada dalilnya jernya. Sama kayak kita di zaman ini banyak, bukan dari zaman ini aja, dari dahulu sebujurnya ada ajaran kada bersembahyangan. Ada gurunya menyampaikan, ini dalilnya kayak ini. Ini sudah koler berdahulu sembahyang, terdapat dalilnya tambah dalilnya kada puasa. Ini sudah kada pemuasa, dapat dalil lagi kan. Nah, itu. Lalu Allah perumpamakan seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kemudian jangan kalian tertipu dengan nasab, garis keturunan. Oh, aku ini keturunan kiai, aku ini keturunan Sunan Ampel misalnya, keturunan Wali Songo. Berbangga dengan keturunannya. Jangan kita tertipu dengan keturunan. Jangan kita tertipu dengan nasab kita. Kenapa? Bagaimana Nabi Nuh memiliki seorang anak, tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah karena kada hendak mengumpati jalan abahnya. Ada di hadis itu dikatakan, kalau amalnya buruk, nasab yang baik tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Jadi jangan tertipu dengan nasab. Jangan merasa, oh aku keturunan ini. Tapi kalau jalan kita kada sama dengan jalan mereka yang mulia itu, sia-sia. Percuma garis keturunan kita. Nah, jadi inti daripada hadis kudusi ini, bahwa kita ini baik jin dan manusia, kita kada beisi apa-apa kalau kada dibantu oleh Allah, kalau kada diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada jalan untuk kita bersombong dengan apa yang ada di dalam diri kita, karena semuanya dari Allah. Ilmu Allah yang memberi, harta Allah yang memberi, pakaian Allah yang memberi, makanan Allah yang memberi. Itu semuanya datang dari Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, jar Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan dosa bil-laili wan-nahar, di malam ataupun di siang hari. Malam kita melakukan dosa, siang kita melakukan dosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan semua dosa. Dan aku mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni astaghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan kalian pengampunan. Kita akui siang malam ada melakukan dosa. Kadang-kadang merasa, kadang-kadang kada merasa. Kalau kerancakan, kadang-kadang kada berasa, oh rasa-rasanya ini lain dosa ini. Kenapa? Kerancakan sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi kita beristighfar. Sedikit ulun tambahkan mengenai masalah ini. Sesuatu yang dilarang itu terbagi dua. Baik larangan Allah ataupun larangan Nabi, itu terbagi dua. Ada larangan yang jika kita lakukan kita berdosa, artinya ini larangan haram, jangan digawi. Ada juga larangan
tapi larangan itu makruh. Makruh. Contoh, ujar Nabi, la ta'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Itu kan larangan. Jadi larangan itu kada semuanya larangan haram. Kita makan dengan tangan kiri itu kada haram. Makruh. Makruh. Artinya kada baik. Kada haram, kada dosa. Cuma kadang-kadang kita ini melihat hanya soal kemakruhannya aja. Oh, itu makruh kada apa-apa. Kayak itu juga perintah. Kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, itu terbagi dua. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Kadang-kadang kita meremehkan, oh itu perintahnya sunnah aja, kada apa-apa ditinggal. Ini bukan soal sunnah, bukan soal makruh. Kalau kita kerjakan, ini bukan soal kada berdosa. Kayak itu juga masalah yang sunnah. Kalau kita tinggalkan, bukan masalah dosa karena meninggalkan sunnahnya. Tapi kita lihat di situ, siapa yang menyuruh, siapa yang melarang. Kayak tadi contoh yang ulun contohkan tadi, Nabi memadahkan la ta'kulu bishimal. Ujar Nabi, jangan makan lawan tangan kiri. Lalu kita makan minum dengan tangan kiri. Ini bukan soal makruhnya, tapi soal melanggar yang dilarang oleh Nabi. Itu yang lebih berat daripada perbuatan makruhnya, melanggar yang dilarang oleh Nabi. Berarti seakan-akan larangan Nabi itu kada berarti bagi kita, sehingga kita langgar. Berarti nilai Nabi yang melarang itu kada seberapa bernilai bagi kita. Jadi masalahnya itu di situ. Dan kita sering itu melakukan. Contoh makan tangan kiri. Makan tangan kiri. Makan gorengan misalnya lah. Bujur aja makan gorengannya lawan tangan kanan, makan lomboknya tangan kiri. Makan pencok misalnya, bujur aja lawan tangan kanan makannya, makan kerupuknya lawan tangan kiri, sama aja. Nah, jadi yang jadi persoalan, pernahkah kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah gara-gara kita melanggar yang dilarang oleh Nabi? Ini maupun ulun ataupun pian, ini untuk sekedar kita introspeksi diri aja. Makan lawan tangan kiri, biasalah kita merasa bersalah. Aduh, ini yang dilarang oleh Nabi nih, Nabi kada suka. Lalu kita merasa bersalah. Jangankan yang hal kayak ini, yang melakukan yang haram aja kadang-kadang kita kada merasa bersalah. Apalagi hal-hal yang kayak ini. Padahal yang kita langgar itu larangan Nabi. Kalau kita menganggap Nabi ini bernilai bagi kita, apa yang dilarangnya kada akan kita dekati, walaupun itu larangan yang makruh. Itu hanya ke nabinya, belum naik ke Allahnya. Ini dilarang oleh Allah, bujur aja larangannya makruh. Kalau kita menganggap Allah itu bernilai bagi kita, maka kita tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah, karena dilarang. Jadi bukan soal makruhnya. Kayak masalah kita misalnya meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah. Kita masuk ke masjid. Nabi nyuruh kita apa? Masuk dengan dengan batis kanan. Masuk batis kanan. Kadang-kadang kita asal masuk aja. Waktu masuk tuh kada berasa. Oh, ini di sini ada perintah Nabi. Kada berasa ada perintah Nabi di situ. Oh, yang penting masuk. Nah. Di situ ada perintah dari Nabi.
Ini bukan soal meninggalkan perintahnya, tapi siapa yang memerintahkan itu. Nah, ini yang jadi masalah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjut. Hadisnya ini panjang, nggih. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, diberikan istiqamah dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.